channel. Halo semua, selamat datang di kanal YouTube Audi. Halo, apa kabar semua? Lama tidak jumpa ya bersama Audi dalam vlog ini. Tapi tenang aja, jangan kecewa. Dalam vlog-vlog yang berikutnya, Audi akan lebih banyak lagi membahas mengenai epilepsi, khususnya tentang bedah epilepsi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, Audi ingin mengingatkan lagi untuk jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Jadi di bulan-bulan kemarin itu, Audi sempat ikut beberapa kali proses bedah epilepsi, operasi epilepsi dari berbagai usia, dari yang anak-anak hingga yang usia dewasa. Kelihatannya seram ya, kedengarannya serem, tapi believe it or not, ternyata prosesnya itu tidak seseram yang kita bayangkan. Makanya aku sampai udah beberapa kali ikut proses operasinya tersebut. Bahkan di dalam ruang operasinya pun juga kita banyak foto-foto, bercanda-bercanda, dan gak lupa juga untuk bikin story ya. Dalam vlog kali ini, Audi akan lebih banyak untuk memperlihatkan foto-foto dari proses operasi epilepsi tersebut. Oh ya, kalau mengenai praoperasi, aku tidak bisa menceritakannya sekarang ya, karena tiap pasien itu kan pastinya beda-beda. Jadi aku akan langsung aja cerita mengenai proses operasinya tersebut. Oke, tanpa Audi panjang lebar lagi, langsung aja ya Audi mulai ceritanya, mulai dari proses awal operasinya. Nah, jadi lihat sendiri, sekarang Audi udah masuk ke dalam ruang operasinya. Hai dokter. Itu dia Prof. Zainal dan juga tim dokternya yang ikut bedah hari ini. Jadi tadi udah lihat kan proses operasi epilepsinya dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan itu benar-benar tidak seseram yang dibayangkan oleh banyak orang ya.
Apalagi ini juga penting ya bagi para pasien yang harus melakukan bedah epilepsi namun belum siap untuk melakukan bedah epilepsi tersebut. Kalau sekarang Prof. Zainal yang akan menjelaskan dan memberikan pesan-pesan secara langsung untuk para OD yang akan melakukan bedah epilepsi. Oke ya, terima kasih sekali kepada Mbak Audi yang telah membuat semacam video show gitu ya untuk mengenalkan tentang sekilas apa itu bedah epilepsi ya dari awal sampai akhir. Jadi saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Saya Profesor Zainal Mutakin, SPBS, spesialis bedah saraf yang kebetulan konsultannya itu terkait sama operasi epilepsi ya, konsultan untuk epilepsi. Jadi saya akan coba berikan uraian ya, ulasan singkat tentang video yang disusun oleh Mbak Audi. Jadi tentang bedah epilepsi itu kita memulai di Indonesia bedah epilepsi itu sekitar 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000, dan sampai saat ini kita di Semarang sudah melakukan lebih dari 700 bedah epilepsi yang pasiennya itu datang dari seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi sudah lebih dari 20 tahun pengalaman kita, dan yang menjalani bedah epilepsi sudah lebih dari 700 orang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan operasi epilepsi ini, tidak semua penyandang epilepsi itu butuh atau memerlukan pembedahan. Ya, sekitar 70% dari penyandang epilepsi atau orang dengan epilepsi, 70%-nya itu dengan 1 atau 2 obat anti epilepsi sudah teratasi kejangnya, serangannya, bisa dikontrol istilahnya. Bahwa ada sekitar 30% pasien yang sudah dicoba pengobatannya dengan berbagai macam obat, beberapa obat dikombinasi tetapi masih kambuh, itu yang kita kenal sebagai epilepsi yang bandel atau epilepsi refrakter. Nah, satu itu. Yang kedua, bahwa tidak semua jenis epilepsi itu bisa diatasi dengan pembedahan. Terutama jenis-jenis epilepsi yang banyak pada anak-anak dengan sumber kejang atau fokus epilepsi itu di banyak tempat di otaknya. Ya, jadi kalau sumber kejangnya itu 1 atau 2 di lokasi yang memungkinkan untuk operasi, maka di situ kita bisa menolong orang tadi, pasien tadi, dengan tindakan bedah epilepsi. Tujuan bedah epilepsi itu adalah untuk mengangkat bagian otak yang bertanggung jawab menimbulkan kejang tadi, atau kita kenal dengan fokus epilepsi. Ya, satu itu terutama. Lalu ada sebagian kecil pasien epilepsi yang tadi kita bisa bantu untuk mengurangi frekuensi serangannya dengan memutus jalur yang menyebarkan kejang itu. Jadi kalau fokusnya itu kebetulan di lokasi yang tidak mungkin untuk diangkat dengan operasi, tapi jalur penyebaran dari listrik yang menimbulkan kejang itu bisa kita putus, maka itu pun bisa kita lakukan. Nah, sekarang untuk sampai ke pembedahan itu diperlukan beberapa pemeriksaan prabedah, istilahnya pemeriksaan prabedah. Yang pertama dibutuhkan adalah bentuk kejangnya seperti apa. Jadi cerita kejang ini amat menentukan, dokter bisa menduga kira-kira sumber kejangnya di bagian otak yang mana. Otak depan, otak samping, sisi otak yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri itu bisa kita duga dengan melihat bentuk kejangnya seperti apa. Dan ini akan terbantu sekali kalau dari pihak pasien dan keluarganya itu punya beberapa rekaman video saat yang bersangkutan mengalami serangan. Itu penting sekali. Jadi video rekaman itu sebagai bahan buat tim dokternya. Lalu pemeriksaan lain yang dibutuhkan selain itu adalah foto MRI otak yang baik. Itu mutlak. Semua pasien yang sulit diobatin dan kemungkinan membutuhkan bantuan tindakan bedah harus dilakukan pemeriksaan foto MRI yang baik. Yang protokolnya spesifik nanti tergantung pada lokasi sumber kejangnya itu di bagian otak samping,
otak depan atau otak bagian belakang. Di situ akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang khas untuk itu. Terus satu lagi menjadi bagian yang juga dibutuhkan adalah rekaman EEG, tapi rekaman EEG ini bukan sekedar direkam 30 menit selesai, bukan. Kita mengenalnya dengan namanya rekaman EEG nginep di rumah sakit. Jadi rekaman EEG sengaja direkam selama beberapa hari, ya minimal 24 jam gitu, untuk mendapatkan beberapa kali serangan kejang. Jadi pasien direkam bukan sekedar di saat tidak ada serangan, tapi sengaja dibuat rekaman itu sehingga bisa merekam beberapa kali serangan. Namanya EEG nginep. Ya, itu rata-rata dengan 3 pemeriksaan itu, jadi bentuk kejangnya cerita kejang, lalu MRI yang baik, dan satu lagi adalah tadi rekaman EEG nginep. Oke. Lalu memang bahwa sebagian besar pasien kita yang membutuhkan operasi itu dengan 3 pemeriksaan tadi kita sudah bisa menentukan di mana letak fokus kejangnya sehingga kita bisa merencanakan operasinya. Tapi ada sebagian kecil pasien sekitar 20% ya. Jadi 20% itu berarti kalau ada 10 orang, ada 2 orang yang pemeriksaan itu belum cukup. Sehingga pasien ini yang 20% ini dia butuh dilakukan perekaman EEG yang alat EEG-nya itu harus ditanam di dalam permukaan otaknya. Jadi masangnya alat EEG melalui operasi. Kita istilahnya EEG intrakranial atau istilah awamnya adalah EEG tanam. EEG tanam yang elektrodanya itu ditanam di permukaan otak. Itu tidak semua pasien butuh seperti itu, tapi ada pasien-pasien yang perlu itu. Nah, setelah ada keputusan untuk melakukan operasi, maka dokter akan merencanakan, ya seperti yang tergambar di beberapa video Mbak Audi tadi. Dokter akan membuat rencana melakukan tindakan operasi yang tentu pasien pasti akan tanya di sini, lalu irisan operasinya kayak apa? Kepala saya akan dibuka seperti apa? Ya, irisan operasi untuk operasi epilepsi itu tidak selalu sama untuk tiap pasien. Itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan tiap pasien. Letak fokus epilepsinya itu di otak samping atau otak depan atau otak atas, otak belakang, tentu irisannya akan berbeda. Ukurannya juga berbeda, ada yang ukuran irisannya bisa kecil, bisa besar. Ya, jadi tidak harus irisan itu selalu besar atau selalu kecil, semua sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan agar tim bedah epilepsinya bisa mengangkat jaringan otak yang bertanggung jawab sebagai penyebab kejang. Jadi yang pasti dilakukan dokter adalah bahwa luka operasi itu akan selalu di tempat yang nanti setelah sembuh lukanya itu tidak akan tampak. Jadi secara kosmetik luka itu dijamin pasti tidak akan mengganggu kosmetik, tidak akan mengganggu keindahan, kecantikan dan sebagainya karena akan tertutup oleh daerah yang ditumbuhi rambut. Itu dasarnya seperti itu. Jadi bukan soal saya pengen Pak Dokter, saya pengen dioperasi tapi lukanya minta yang kecil. Jadi itu belum tentu kita bisa memenuhi itu, tetapi jaminannya bahwa luka itu tidak akan tampak. Dan tujuan dari operasi ini bukan untuk membuat luka kecil atau luka besar, itu hanya jalan saja cara. Tujuannya adalah bisa mengangkat jaringan otak yang bertanggung jawab sebagai penyebab kejang itu. Satu lagi, bahwa tidak semua tadi daerah otaknya diketahui. Yang mau dioperasi ini otak depan sebelah kanan, pasti fokusnya di situ. Tetapi ada hal lagi, luasnya. Jadi nanti seberapa luas jaringan yang mesti diambil itu belum bisa ditentukan. Kenapa? Karena di saat kita sudah membuka tulang kepala, maka kita akan melakukan lagi monitoring di permukaan otak. Alat EEG-nya itu ditempel di permukaan otak untuk memastikan seberapa luas daerah otak yang aktivitas listriknya nggak normal, dan itu nggak bisa diketahui sebelum dibuka kepalanya. Jadi untuk tidak nanti mengalami kesulitan pada saat melakukan operasi, dokter akan cenderung melakukan irisan di kulit kepala dan membuka tulang yang sedikit lebih luas untuk kebaikan. Ya, jadi
Ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada semua teman-teman, ya, para OD, keluarganya, ya, dan kepada Mbak Audi juga. Kami atau sebagai tim epilepsi ini, tim bedah epilepsi, merasa berterima kasih sekali dengan adanya video yang disusun oleh Mbak Audi, sehingga diharapkan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas operasi epilepsi itu seperti apa, ya, bukan hal yang menakutkan, tetapi hal yang disiapkan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk pasien. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Prof. Zainal. Oke, sekian review Audi tentang proses operasi epilepsi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga ini semua bermanfaat dan semakin membuka mata kita semua pastinya ya tentang operasi epilepsi. Dan sebelum kita berpisah, Audi ingin ingatkan lagi untuk jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Audi pamit undur diri, sampai jumpa di vlog berikutnya ya.